memprovide eh, eh, kita juga bisa memprovide bagaimana pengaplikasian keilmuan di bidang teknik sipil untuk teman-teman mahasiswa seperti itu. Kita juga ada beberapa free webinar itu ada pada Jalan Tol, kita ada juga di Green Building, dan juga kita ada juga shortcut seperti itu. Dan ini merupakan kolaborasi dari teman-teman civilian dan juga kita ada community yaitu Indonesia Community of Civil Engineer di mana kita eh, memperluaskan pengapresian teknik sipil tidak hanya di bidang konsultan dan kontraktor, kita juga pernah membuat beberapa edukasi terkait memperkenalkan industri yang dimana waktu itu pernah diisi oleh Pak Omar, suatu pada conference training session, ada juga Mas Diki Maulana yang saat ini sedang berkarir di KBR Singapura. Dan kita juga pernah berdiskusi terkait durability konkret yang tetap berkelanjutan kepada teman-teman yang sedang saat itu waktu itu sedang project di Freeport di Manyar. Dan kita juga berkolaborasi kepada Mas Afrizal yang saat ini sedang ada di Dubai sebagai senior offshore struktur yang mana dia membuka beberapa peluang bahwa sebenarnya teknik sipil itu sangat luas sekali dan beberapa insight yang kita bisa bawa buat teman-teman bisa berkesempatan gitu bisa berkesempatan untuk mengikuti jejak-jejak beliau. Nah, situlah peran kita untuk memberikan edukasi kepada teman-teman selain seperti itu. Dan mungkin itu aja perkenalan singkat dari Civilian Hub itu. Saya selaku dari teman-teman sipil mewakili, saya sangat terbuka pada mungkin ada rekan-rekan di sini atau bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin sharing terhadap knowledge-nya terkait pengabdian ilmunya, pengabdian ilmunya di lapangan. Ini kita sangat terbuka sekali dan bisa langsung kontak kepada saya di grup seperti itu. Mungkin itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, mungkin untuk memberi waktu saya akan teruskan kepada moderator pada pada sesi kali ini, pada Mbak Dina. Ya, makasih Mas Facul. Oke, Mbak Dina Apakah mungkin suara saya sudah terdengar ya? oke untuk suara sudah jelas Mbak Dina. Mungkin Oh untuk ya, waktu dan tempat saya persilakan Mbak. oh ya. Terima kasih Mas Facul sebagai MC-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di webinar bertajuk Refleksi Runtuhnya Gedung Tinggi di Bangkok. Pentingnya kepatuhan terhadap kode dan etika perencanaan bangunan bertingkat. Saya, Dina, akan bertugas sebagai moderator pada sesi malam hari ini. Terima kasih kepada para peserta yang telah meluangkan waktunya, serta kepada pembicara yang luar biasa yang akan membagikan wawasan dan pengalaman kepada kita semua. Saya rangkum dulu. Seperti yang kita ketahui bersama, beberapa waktu lalu kita dikejutkan oleh peristiwa gempa bumi yang bermagnitudo 7,7 skala Richter yang mengguncang wilayah Myanmar pada Maret 2025. Tidak hanya karena dampaknya yang luas secara geologis, tetapi juga karena menimbulkan keruntuhan tragis sebuah gedung 33 lantai di Bangkok, Thailand. Kejadian ini tidak hanya menelan korban, tetapi juga menggugah kesadaran kita akan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan bangunan atas building codes dan integritas etika para profesional dalam dunia konstruksi dan perencanaan. Maka dari itu, hari ini kita akan bersama-sama merefleksikan peristiwa tersebut menelaah dari berbagai perspektif, mulai dari teknis, regulasi, dan juga etik, serta mengambil pelajaran agar peristiwa serupa itu tidak terulang di tempat lain, termasuk di Indonesia khususnya. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan narasumber yang telah hadir, yaitu Pak Ahmad Basofi. Mungkin panitia bisa bantu saya untuk share screen dari pembicara kita pada malam hari ini. Ya, eh, pembicara kita pada malam hari ini adalah Pak Ahmad Basofi Habib, PhD. Sekarang beliau adalah dosen teknik sipil ITS dan juga sebagai editor in Civ Journal of Civil Engineering ITS. Next. Beliau menyelesaikan studi, oh ya, next aja, langsung. Beliau menyelesaikan studi sarjana teknik sipil di ITS, kemudian melanjutkan pendidikan magister dengan program double degree di ITS Prancis juga, dan mendapatkan gelar doktoral PhD-nya di Politecnico di Milano, Italia, dengan fokus pada structures engineering, khususnya recycled fiber reinforced elastomer isolator for seismic isolation.
Selain itu, beliau juga mengambil beberapa sertifikasi, yaitu Insinyur Profesional Madya, Ahli Utama Teknik Bangunan Gedung, dan juga ahli Teknik Jembatan. Next. Berikut merupakan pengalaman proyek yang pernah Pak Ahmad Basofi kerjakan. Selanjutnya, ada juga research funding serta scientific artikel di jurnal. Dengan pengalaman yang tidak sebentar di dunia konstruksi dan perencanaan bangunan, serta keterlibatan aktifnya beliau dalam berbagai macam proyek dan kegiatan akademik seperti riset dan penulisan jurnal ilmiah yang ditampilkan tadi, beliau akan berbagi pandangan yang sangat berharga bagi kita semua. Pak Ahmad Basofi kali ini akan membahas tentang evaluasi teknik, prinsip, dasar rekayasa struktur di wilayah gempa, pentingnya awareness terhadap kode dan standar perencanaan bangunan di kawasan seismik. Acara ini sendiri akan dibagi menjadi 2 sesi utama, yaitu pemaparan dan juga diskusi di akhir. Nah, silahkan gunakan fitur raise hand atau chat untuk mengajukan pertanyaan di akhir sesi pemaparan. Kami akan memilih beberapa pertanyaan untuk dibahas pada sesi diskusi nanti dan diutamakan dari yang raise hand terlebih dahulu ya. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai sesi pemaparan. Kepada Pak Ahmad Basofi sudah hadir ya. Eh, kepada Yes. para Ya, terima kasih Pak. Kepada para peserta mungkin bisa nih karena pemaparannya akan dimulai, yang tidak berhalangan bisa untuk on kameranya agar webinar dan diskusi nantinya lebih terasa. Baik, terima kasih kepada Pak Ahmad Basofi, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Dina dan Mas Fatur dari Civilian Hub sudah mempercayakan kepada kami untuk memberikan sekedar berbagi apa yang kami pelajari di sini dan mungkin yang Bapak Ibu juga sedang concern di bidang itu. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Ahmad Basafi Habib, posisi sekarang di ITS sebagai pengajar dan peneliti khususnya di laboratorium atau di bidang struktur. Baik, sebelumnya mungkin saya perlu menyapa Bapak Ibu semuanya, senior kami, baik dari kalangan profesional, dari universitas, maupun teman-teman dari mahasiswa, tentu merupakan suatu kebanggaan bisa berkumpul dan bertemu teman-teman walaupun secara virtual di sini. Baik, mungkin dari teman-teman Civilian Hub telah memberikan saya topik untuk kita Refleksi diskusikan. runtuhnya bangunan tinggi di Bangkok. Oh, sorry. Ya, teman-teman dari Civilian Hub sudah memberikan topik dan tentu saja topik ini tidak akan saya bawakan sebagai hasil yang bernilai hukum ya. Tentu kami hanya berdasarkan pengamatan visual dari video-video dan juga ada analisa dari beberapa tim di tempat lain yang mungkin Bapak Ibu sudah baca di laporan ataupun di video yang diupload di YouTube. Ya, walaupun mungkin juga berdasar dari pengamatan visual saja. Tentu tidak bisa bernilai hukum dan bernilai teknis yang sangat pakem. Dan kemudian mungkin di topik kali ini tentang keruntuhan gedung tinggi tersebut juga mungkin juga sebagai pemantik diskusi dan beberapa materi yang akan saya sampaikan juga menjadi pelengkap dari apa mungkin yang menjadi concern kita. Oke, langsung saja mungkin saya share screen. Oke, sudah bisa. Ya, mungkin saya mulai sedikit kalau Bapak Ibu mengenal rapid visual screening untuk gedung. Bentar, saya perbesar. Sorry. Bisa. Oke, kalau Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu ada yang familiar dengan rapid visual screening gedung tentang bagaimana kita memberikan skor dengan cara cepat secara visual terhadap beberapa tipe gedung dan kondisi gedung. Kalau kita bercermin dari apa yang terjadi, yaitu kegagalan bangunan tinggi yang sistemnya shear wall atau sistem ganda dengan SRPMK, kita lihat kalau di kode shear wall C2 ini, skornya lumayan paling tinggi di antara bangunan-bangunan beton lainnya. Tentu saja kalau dibandingkan steel, tentu saja masih kalah ya dengan performa dasarnya. Jadi di basic skornya, di basic skornya dia 2,0 sendiri. Tentu saja kalau dibandingkan steel dan timber atau kayu tentu masih kalah. Tapi dari reinforced concrete lain, dia menjadi yang paling tinggi skor dasarnya. Sehingga diharapkan sebenarnya bangunan tinggi diharapkan sangat aman terhadap gempa. Misalnya kalau kita terjadi gempa di bangunan tinggi,
dan kita ada di lantai atas, tentu saja di panduan gempa kita tidak pernah disuruh langsung turun ya. Karena kita hanya diperintah untuk berlindung di bawah meja atau di bawah kasur yang kuat supaya kita tidak tertimpa reruntuhan plafon dan lampu dan sebagainya. Tapi secara struktural, bangunan gedung tinggi seharusnya sangat kuat. Selain dia fleksibel, dia juga memiliki struktur tambahan berupa shear wall. Jadi apa yang terjadi mungkin berkontradiksi dengan asumsi umum tersebut. Oke, kemudian kalau saya awali kembali, jadi kalau kita menjadikan kasus ini sebagai pemantik diskusi tentu sangat baik. Jadi tentang runtuhnya gedung tinggi di Bangkok. Dan kalau kita kembali di filosofi perencanaan gedung, tentu Bapak Ibu mahasiswa, teman-teman mahasiswa semuanya sudah familiar bahwa sebenarnya kita sebagai engineer sangat di era modern ini tidak dituntut untuk membangun gedung yang sangat kuat atau tidak dituntut untuk membangun gedung yang tetap utuh ketika terjadi gempa besar. Sehingga muncullah filosofi perancangan gedung modern seperti ini, yaitu ketika gempa kecil, harapannya tanpa kerusakan struktur, mungkin hanya sebagian non-struktural yang tidak berarti. Dan ketika gempa sedang, kerusakan terbatas pada komponen non-struktural. Dan, sorry, ini mungkin salah. Dan ketika gempa terbesar, potensi terbesar, boleh rusak struktural, tapi harus di lokasi yang direncanakan, yang kita namai biasanya sebagai sendi plastis. Dan kerusakannya tentu tidak tiba-tiba atau tidak getas. Ya, itu adalah filosofi desain modern. Kalau desain klasik tentu saja kita dituntut untuk elastis ya, sampai gempa terbesar pun. Jadi gedung-gedung hasil dari pemerintah kolonial Belanda tentu sangat besar-besar karena memang waktu itu desainnya tentu elastis terhadap beban apapun. Nah, kalau kita bicara desain terhadap gempa, tentu ada beberapa parameter atau concern yang akan kita hadapi. Misalnya yang pertama yang harus kita lengkapi tentu data kegempaan, bagaimana resolusi data mau geoteknik ataupun seismologi yang kita punyai di lokasi kita atau di negara kita. Kemudian tentu kita akan menghadapi sistem dinamik yang tidak hanya ditentukan oleh besarnya gaya, tapi juga dengan massa dan kekakuan. Kemudian, kita juga akan menghadapi bagaimana memodelkan dan asumsi pembebanan kita. Dan di sini kita tentu membutuhkan engineering judgment yang sudah terasah, yang terasah tentu di awal-awal di masa-masa kuliah teman-teman harus menguasai itu semua, dan tentu akan diasah ketika teman-teman lulus dan bekerja di dunia praktis. Kemudian kita akan menghadapi batasan prelim, bagaimana regularity dan eksentrisitas, kemudian kekakuan atau drift yang akan menentukan dimensi elemen struktur kita, kemudian bagaimana strength bangunan kita yang akan ditentukan oleh materialnya, dan bagaimana kita akan menghadapi atau dituntut untuk mencapai ductility yang akan ditentukan oleh detailing atau sambungan, dan juga mungkin perilaku antar struktur ketika gedung mempunyai misalnya dilatasi mungkin beberapa puluh sentimeter dan mungkin ketika gempa juga mungkin saja terjadi pounding atau tabrakan. Nah, kalau kita mengacu di gedung ini, gedung di Bangkok yaitu State Audit Office 33 lantai. Nah, secara kasat mata tentu kita melihat irregularity yang sangat jelas ya, ketidakberaturan yang sangat jelas. Misalnya di lantai 5 pertama kita lihat kolom yang sangat tinggi tanpa balok dan tanpa lantai yang tertutup, yang biasa kita namai dengan soft story, dan kita jumpai lagi di lantai atas. Nah, dari beberapa data yang kami kumpulkan, kita bisa lihat misalnya tentang kegempaan di Thailand, ternyata memang di Thailand sendiri, walaupun ini sumbernya di Myanmar, tapi kejadian yang paling menonjolkan ada di Bangkok. Dan di Thailand sendiri memang budaya kegempaannya tidak terlalu mencolok ya. Jadi mungkin kalau kita lihat gempa besarnya hanya beberapa ini dan tidak pernah mengalami korban jiwa yang besar, sehingga secara psikologis mungkin engineer di sana, orang-orang di sana juga seperti bisa juga menganggap bahwa gempanya mungkin tidak akan besar.
Mungkin yang kita rasakan juga di sini, misalnya di Surabaya, kita tidak memiliki budaya gempa yang besar seperti di Aceh, Padang, Jogja, dan sebagainya, sehingga cenderung kita pernah meremehkan beban gempa tersebut. Dan tentu kita lihat di sekeliling kita, building-building bangunan dengan irregularity yang jelas sangat banyak di sekitar kita di kota-kota besar, khususnya di Surabaya ini. Dan tentang seismiko di Thailand, ternyata mereka juga mengadopsi dari sumber yang sama dari yaitu ASCE, dan tentu saja diadopsi dengan adaptasi lokal, misalnya kondisi tanah dan sebagainya. Ya mirip-mirip kita lah di Indonesia. Nah, kalau dari sumber yang saya cek, ini dari Structural Engineering Failure Specialist, ya tentu sepertinya mereka juga mengumpulkan data secara visual ya, dan dimodelkan berdasarkan perbandingan dimensi. Kalau kita lihat gedung ini 33 lantai, bagian atas ada soft story-nya sangat terlihat, lantai yang lebih tinggi daripada lantai yang lain sehingga lebih soft. Kemudian di tengah ketinggian, shear wall-nya juga terputus, sehingga tentu akan terjadi lonjakan gaya atau lonjakan stres karena tiba-tiba hanya diterima oleh kolom. Kemudian yang tentu terlihat paling menonjol dan paling sangat rawan adalah di lantai bawah, yang sangat menunjukkan potensi soft story yang jelas ya. Di 5 lantai hanya kolom yang terlihat sangat ramping, dan di video-video juga kita lihat dia mengalami kegagalan yang pertama. Ya, di YouTube tersebut teman-teman juga bisa mengakses di akun tersebut. Kita bisa melihat mereka melakukan simulasi baik berupa finite element ataupun melakukan eksperimen kecil-kecilan. Misalnya di awal-awal tanda-tanda, di sini terlihat bahwa compression directly visible after the core fail. Core, yang dimaksud core di sini adalah shear wall. Ketika gedung tersebut mengalami gempa, terlihat akan sangat jelas akan mengalami puntir dari model analisis. Nah, dari puntir tersebut akan muncul stres-stres yang unexpected, yang tidak terencana mungkin saja. Misalnya kalau di gambar kanan ini mereka mencoba memontir shear wall dan terjadi kerusakan, kegagalan. Nah, ketika itu shear wall-nya berarti menjadi lebih lunak, jauh lebih lunak, sehingga membebani kolom-kolom di depan yang sangat soft juga sebenarnya. Kemudian di step kedua dalam video tersebut, kolom di pojokan rusak akibat shear force, seperti akibat torsi yang muncul ketika torsinya mengalami semacam ya amplifikasi lah, karena dia nggak diam-diam, sehingga muncul kegagalan shear force yang tentu saja sangat gentas. Kemudian diikuti dengan overload dalam compression di kolom-kolom setelahnya, di kolom-kolom sebelahnya. Nah, di sini sangat terlihat dua kolom yang di tengah mengalami gagalan akibat tekuk, yaitu akibat kompres yang sekarang bebannya tentu sangat berlebih karena kolom di pojokan sudah hilang, core-nya mungkin sudah lunak, sehingga stres di sini tentu akan sangat berlebih karena beban-beban di atasnya kan sangat banyak megatonnya. Nah, di sini juga disimulasikan secara finite element bagaimana ketika terjadi torsi akan muncul shear stress terutama untuk shear wall-nya, sehingga sangat mungkin shear wall-nya mengalami kegagalan shear akibat torsi tersebut. Nah, dari sini tentu kita bisa melihat bahwa irregularity-nya sangat berperan signifikan terhadap kegagalan torsi atau terhadap perilaku torsi yang mungkin saja menyebabkan unexpected stress. Unexpected dalam arti mungkin saja engineer-nya tidak melakukan variasi arah gempa yang paling kritis dan sebagainya. Itu tentu saja hanya berdasarkan dugaan ya, tidak berdasarkan investigasi yang mendalam dan berkekuatan hukum. Nah, dari irregularity tersebut tentu kita harus melakukan atensi yang lebih
terhadap gedung-gedung yang mungkin kita desain atau gedung-gedung di sekitar kita. Yang pertama tentang irregularity, ada yang namanya vertical irregularity atau ketidakberaturan arah vertikal. Yang mungkin kita banyak lihat di sekitar kita, terutama di perkotaan. Misalnya yang gambar pertama adalah potensi soft story akibat di lantai bawah dindingnya ada yang banyak yang bolong sehingga menciptakan story yang lebih lemah. Dan gambar kedua di sini ada gedung yang lantai bawahnya lebih tinggi signifikan daripada lantai-lantai di atasnya, dan bisa juga akibat tidak simetrisnya dinding pengisi pengisi frame-nya, misalnya di bawah penuh di kanannya tapi di atasnya jendela, sementara di sampingnya lagi penuh sehingga menciptakan ketidakberaturan. Dan juga mungkin di gambar yang terakhir ada setback atau luasan yang lebih daripada luasan lantai di bawahnya. Nah, itu adalah macam-macam ketidakberaturan. Nah, misalnya di sistem scoring performance gedung tadi, menurut VEMA P154, ada kelas-kelasnya. Bagaimana sih yang sistem skornya, misal skornya berkurang medium atau berkurang sangat besar, itu ada kelas-kelasnya, tergantung dengan derajat ketidakberaturannya. Tapi di sini irregularity terutama yang vertikal sangat menentukan performance skornya. Bram, Nah, Bram. vertical irregularity Udah juga datang tuh ya, bisa kereta. disebabkan akibat short column ya, akibat column pendek. Misalnya di sini di bagian ini kita melihat kolom aslinya dia segini misalnya, tapi karena dia diisi oleh batu bata yang mungkin sangat kaku, maka tingginya kolom tinggal segini misalnya. Dan tentu saja akibat terjadinya momen, V yang dihasilkan akan sangat besar, sehingga sangat rentan munculnya kegagalan geser. Dan itu sifatnya kan harus dihindari karena sangat getas kegagalan geser akibat bentang yang menjadi sangat pendek akibat kekangan dinding pengisi frame tersebut. Nah, tentu saja kita harus berpikir, misalnya gedung tersebut, apalagi gedung tersebut rendah misalnya, pada umumnya kita kan waktu kuliah mungkin nggak sampai memodelkan ya, waktu S1 nggak sampai memodelkan dinding. Dan kalau kita lihat dari data-data fotografi gempa-gempa misalnya di Padang, Jogja, kita sering sekali melihat kegagalan geser akibat pengisi bata di frame ini. Jadi, kita perlu juga memperhatikan apakah kita perlu memodelkan tembok yang mengisi frame tadi. Barangkali temboknya memberikan efek yang sangat buruk misalnya, tentu saja kita harus memodelkan. Nah, cara-cara pemodelan kalau Bapak Ibu baca mungkin sudah banyak yang familiar juga, ada yang berupa metode Stroud, atau kalau memang mau detail banyak resource waktu dan komputer, kita juga bisa menggunakan detail finite element, memakai solid material, dan kalau di SAP mungkin bisa pakai Stroud dan sebagainya. Yang tentu saja kita pelajari. Tentu saja kita harus pelajari karena ternyata efeknya sangat signifikan. Oke, selain vertikal tentu saja ada lagi yang namanya plane irregularity, yaitu ketidakberaturan kalau kita lihat dari tampak denahnya. Misalnya di sini tampak atas berbentuk L, T, dan sebagainya, tentu saja bukannya harus kita hindari ya, tentu saja harus kita cermati. Kalau memang kita mau membangun gedung seperti ini dan dia tidak bisa ditolak misalnya desain seperti ini, tentu saja kita harus memikirkan bagaimana kemungkinan buruknya. Misalnya kita juga harus memikirkan di mana arah gempa yang paling kritis terhadap bentuk itu, sehingga kita perlu meran berupa iterasi yang mungkin banyak, mencoba-coba sudut gempa yang paling kritis terhadap bentuk-bentuk tersebut. Jadi yang namanya irregularity sebisa mungkin dihindari, tapi kalau memang terpaksa kita harus melakukannya, ya kita harus melakukan analisa yang
sangat teliti dan sangat ulet ya, karena banyak kemungkinan yang mungkin menghasilkan hasil-hasil yang unexpected atau tidak diharapkan. Kemudian juga plan irregularity juga bisa disebabkan oleh bukaan yang lebar atau juga bisa disebabkan balok yang mungkin tidak simpas di senternya kolom. Sehingga tidak sehingga bukan berarti harus dihindari tapi harus dicermati dan bersifat hati-hati. Perlu kita mencermati beberapa kemungkinan yang kritis sehingga menghasilkan iterasi desain yang mungkin lebih. Nah, di sisi lain ada juga potensi misalnya ini adalah sebuah ilustrasi yang mirip-mirip di Bangkok, yaitu ketika terjadi gempa di Mexico City. Ini adalah ilustrasi terhadap perilaku gempa terhadap bangunan tinggi ya. Jadi bangunan di kiri maupun di kanan sama-sama bangunan tingginya. Nah, gempa datangnya dari sisi kiri, dari sisi sini gempa sumbernya. Dan di sana tercatat bahwa daerah yang tanah keras, bangunan tingginya semuanya utuh. Tetapi daerah yang di kanan, di soft soils, hampir semuanya atau banyak sekali yang mengalami kegagalan. Nah, di sini tentu saja membuktikan bahwa gedung tinggi sangat sensitif atau sangat rentan ketika dia berlokasi di soft soil. Kenapa? Karena di soft soil, periode gempanya akan lebih panjang, sehingga bisa-bisa dia bertemu dengan periodenya gedung yang tinggi yang tentu panjang, sehingga menghasilkan resonansi dan menghasilkan amplitudo yang lebih besar daripada ketika di rocky soil misalnya. Jadi ketika kita berada di daerah batuan atau tanah keras, gedung tinggi bisa kita pastikan sangat aman karena jauh dari frekuensi gempa. Misalnya frekuensi gempanya mungkin kurang dari 1 Hz. Nah, bangunan tingginya bisa jadi kurang dari 1 detik misalnya periode gempanya. Bangunan tinggi kita kalau 30 lantai mungkin saja bisa sampai 2,5 atau 3 detik, tentu saja sangat jauh sehingga lebih aman. Nah, ketika bertemu sama-sama periodenya yang tinggi, misalnya sama-sama 2 atau 3 detik, sama-sama 3 detik, tentu saja akan menghasilkan resonansi yang luar biasa untuk gedung tinggi. Di sisi lain, untuk gedung-gedung rendah berlainan. Ketika gedung-gedung rendah, rumah-rumah di daerah tanah keras sangat mengalami kerusakan yang fatal, sementara di daerah soft soil terbukti rumah-rumah tinggal yang 1 atau 2 lantai aman daripada gedung-gedung tingginya. Ya, ini juga membuktikan bahwa kondisi tanah tentu sangat mempengaruhi terhadap performa bangunan. Dan tentu di SNI kita sebenarnya juga sudah tercover kan di nilai FA dan FV bagaimana faktor amplifikasi dari kondisi tanah. Yes. Ya, ini mengulang tadi bahwa bangunan tinggi sangat rentan terhadap soft soil akibat getaran gempa yang hampir sama periodenya. Selain itu, selain bangunan tinggi, ketika di daerah tanah lunak, kita juga harus hati-hati ketika kita memiliki gedung dengan periode tinggi, selain gedung tinggi, yaitu gedung dengan sistem isolasi. Jadi kalau kita bicara isolasi, sistem isolasi baik HDRB atau LRB, tentu sangat cocok ketika digunakan untuk daerah bertanah keras. Sementara ketika ditaruh di daerah tanah lunak, tentu kita harus hati-hati. Karena bisa-bisa bertemu periodenya panjang sama panjangnya, sehingga menghasilkan resonansi yang tentu saja berbahaya. Ya, ini mengulang yang tadi bahwa dalam building performance diharapkan sebenarnya gedung tinggi itu memiliki performa yang tinggi dan sangat bagus dibandingkan gedung-gedung lain yang berupa reinforced concrete, tapi dalam kasus ini ternyata mengalami kegagalan struktur. Dan kalau kita lihat, yang kotak hijau ini adalah skor plus ya, artinya skor penambah. Ada juga nilai yang tinggi yang datangnya dari parameter post benchmark, artinya ketika gedung tinggi didesain dengan sistem atau dengan SNI atau kode terbaru, dia bertambahnya hampir 2 kali lipat nilai skor performanya. Sehingga
sangat-sangat memberikan nilai lebih untuk performa gedung tinggi yang sebenarnya diharapkan sangat bagus terhadap gempa. Nah, tapi misalnya di kotak yang saya merahi, ketika terjadi severe vertical irregularity atau ketika ditemukan ketidakreguleran dari vertikalnya yang mengalami torsi dan sebagainya, skornya berkurang hampir setengahnya, min 1.0, menunjukkan bahwa vertical irregularity sangat menentukan secara signifikan performa gedungnya. Dan juga ketika gedung tinggi, misalnya gedung dengan shear wall, bertemu dengan soil type tipe E, yang gedungnya tinggi lebih dari 3 lantai, dia juga mengalami penurunan yang tinggi dibandingkan yang lain. Dia sampai minus 0,7, hampir setengahnya juga. Ya, hal ini menunjukkan bahwa gedung tinggi sebenarnya memiliki potensi dasar untuk berperilaku sangat baik. Tapi ketika ada drawback-nya yang berupa vertical irregularity, apalagi yang severe, pengurangannya menjadi drastis. Di sini kita perlu sangat hati-hati. Ya, tentang rapid visual screening ini, kita di ITS juga mengembangkan aplikasi yang berbasis Android, bagaimana kita melakukan penilaian performa secara visual dan secara masif oleh banyak koresponden. Pernah kita lakukan di 2017, kita pernah memetakan bagaimana kita menilai sekitar 300-an atau 200-an bangunan di Surabaya, terutama yang berdekatan dengan fault kendeng atau apa itu. Dan ini berdasarkan dengan VEMA P154. Jadi ada sistem penilaian secara cepat, walaupun sistemnya pada kesimpulannya adalah ini oke atau ini perlu evaluasi lebih lanjut yang lebih detail atau evaluasi ke level berikutnya. Nah, beberapa closing remark yang mungkin bisa kita highlight dalam diskusi ini. Yang pertama adalah tentu yang perlu teman-teman khususnya mahasiswa ingat-ingat bahwa engineer itu bukan operator. Jadi engineer itu bukan kita klik software sehingga muncul hasil dan hasilnya oke, tidak. Tapi engineer itu adalah yang menguasai software dan menguasai apa maksud metode yang dilakukan oleh software tersebut. Sehingga kuliah di secara teoritis tentu sangat penting karena ketika kita latihan software itu kan bisa dilakukan sangat cepat. Tapi kalau secara teoritis kita harus mempelajarinya secara berjenjang, baik dari semester 1 sampai semester 8, karena engineer itulah yang menentukan bagaimana asumsi pemodelan kita. Misalnya seperti tadi, bagaimana asumsi dinding terhadap perilaku SRPMK yang mungkin kita tidak pelajari, maka itu harus dipelajari. Dan juga bagaimana asumsi misalnya ketika kita memakai slab precast, apakah kita memodelkannya di sub sehingga menjadi diafragma atau tidak, itu juga harus kita pelajari. Yang di situ kita tidak boleh hanya sekedar klik software karena software itu bukan segalanya ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara misalnya SAP 2000, teman-teman pun juga bisa mengerjakannya secara manual misalnya. Dalam bentuk rangka, teman-teman misalnya sudah mempelajari di analisa struktur berupa metode matrik. Jadi kalau SAP dibuka, isinya ya sebenarnya ya angka-angka berupa matrik tersebut. Sehingga SAP 2000 dan sebagainya itu bukan merupakan suatu yang ajaib ya. Teman-teman pun bisa menciptakan sendiri kalau memang teman-teman berniat berkutat di bidang itu, membuat software misalnya. Yang kedua misalnya tentang irregularity, menentukan secara signifikan bagaimana performa kita. Boleh saja kita mendesain dengan irregularity, tapi konsekuensinya sangat berat, yaitu kita harus meningkatkan secara drastis ketelitian analisa kita dan keuletan engineer, karena kita harus melakukan iterasi yang jauh lebih banyak daripada ketika kita melakukan desain yang reguler saja. Nah, pada gedung tinggi, mutu material sangat menentukan. Jadi pengawasannya harus sangat ketat karena seperti yang kita lihat tadi, kegagalan geser sedikit saja bisa menimbulkan kegagalan getas yang tentu sangat berbahaya. Nah, kemudian yang terakhir, dengan adanya
komputer yang performa tinggi sekarang sudah mudah didapatkan, sudah tidak barang mewah lagi, tentu saja sebaiknya kita, terutama untuk struktur besar kita tentu mengaplikasikan performance-based design, misalnya dengan nonlinear time history analysis. Tapi tentu saja saat ini pun teman-teman Bapak Ibu yang di konsultan, di perencanaan, ketika mendesain gedung-gedung besar atau jembatan besar tentu saja pasti sudah memulai performance-based design daripada hanya sekedar berdasar force-based design melalui SNI tersebut. Jadi kalau di masa sekarang sebaiknya force-based design hanya digunakan sebagai prelim saja. Nanti kalau kita meningkatkan ke PBD, performance-based design, kita bisa melakukan optimasi, dimensi, dan juga bisa melakukan simulasi-simulasi real dan bisa menemukan hal-hal yang mungkin unexpected seperti kegagalan geser tadi. Baik, dari saya cukup sekian yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya tentu saja Bapak Ibu di sini mungkin saya yakin